Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah sehingga kita dapat hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat bertangkikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah urgensi di era modern saat ini, yakni teknologi sebagai sarana berdakwah. Di zaman sekarang ini di mana informasi mengalir lebih cepat dari kedipan mata, sebagai umat muslim dan muslimat tentunya kita tidak boleh tertinggal sedetik pun. Di zaman sekarang ini berdakwah bukan hanya sekedar melalui mimbar, melainkan kewajiban kita sebagai umat muslim menyampaikan di setiap ruang dimanapun yang kita pijak. Yang pertama, di ruang digital. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sabdanya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walaupun itu satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Hadis ini menjadi pondasi bagi kita semua. Lantas, bagaimana cara kita menyampaikannya hari ini? Tentunya jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat lembaran sejarah, para ulama terdahulu atau biasa disebut dengan salaf itu sangat melek terhadap teknologi pada zamannya. Kita ambil contoh yaitu Hujjatul Islam, yakni Imam Al-Ghazali. Nah, beliau sangat menyadari bahwasanya sangat penting untuk media dalam menyampaikan dakwah itu. Karena beliau menyadari bahwasanya dengan berdakwah saja itu tidak cukup, apalagi hanya dengan lisan. Jadi beliau itu membuat pada zamannya itu menyusun buku dan membentuk kitab. Jadi dengan begitu dakwah sangat bisa jadi sangat abadi dan bisa menjangkau dengan luas sampai lintas benua. Nah, lalu apa? Selanjutnya kita berandai-andai, jika Imam Al-Ghazali itu hidup pada zaman kita sekarang ini, apa yang akan dia lakukan terhadap dakwah yang sangat meluas ini? Ya mungkin saja bisa kita bayangkan bahwasanya Imam Al-Ghazali pasti akan memanfaatkan aplikasi-aplikasi dan platform-platform yang bisa menyebarkan dakwah Islam ini, seperti YouTube, Google, Instagram, dan lain-lain media sosial lainnya yang bisa mencakup dan bisa memperluas dakwah Islam itu sendiri. Menanggapi pendapat dari Andika tadi, muncul pertanyaan, apakah seorang ustadz, pelajar ataupun santri harus menguasai teknologi? Nah, jawabannya itu tentu tidak. Yang paling penting dalam dakwah digital adalah kesadaran bahwasanya kita semua memiliki peran dalam menyebarkan kebaikan. Tidak harus menguasai hal sendiri, yang dibutuhkan adalah kerjasama. Contohnya, semisalnya kita seorang dai, kita bisa bekerja sama dengan ahli teknologi untuk membantu kita untuk menyebarkan dakwah tersebut. Sebaliknya begitu juga, semisalnya kita seorang ahli teknologi, kita bisa membantu para dai untuk menyebarkan dakwah-dakwahnya ke media sosial. Atau dengan menggabungkan ilmu agama dan teknologi, dakwah bisa menjangkau lebih banyak orang.
hingga tempat-tempat yang sulit didatangi secara langsung. Karena itulah kolaborasi antara ilmu agama dan teknologi sangat penting untuk menyebarluaskan dakwah yang ingin disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah digital adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh teknologi yang berkembang pada zaman kita saat ini. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa di media sosial seringnya penyebaran konten negatif ataupun keburukan serta hal-hal menyeleneh dengan agama. Maka kita seorang muslim harus bisa berpikir maju dan terus berinovasi dan mulailah untuk membuat konten dakwah digital ataupun sebuah kebaikan dengan tuntunan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan jangan lupa untuk memakai visual menarik dan menyesuaikan dengan teknologi perkembangan zaman kita saat ini. Sekian, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, dari semua yang telah kita bahas, ada satu pesan penting yang bisa kita ambil, yaitu dalam berdakwah, kita harus saling mendukung dan saling bekerja sama. Ada satu hal yang harus kita hindari, yaitu rasa iri dan saling menjatuhkan sesama pendakwah. Nah, jika ada majelis, pesantren, dan juga konten kreator dakwah yang bermanfaat, maka kita harus ikut bersyukur, bangga, dan mendukung mereka. Karena apa? Karena jika dakwah kita bergerak bersama, maka dakwah akan semakin kuat dan manfaatnya akan semakin luas. Mari jadikan media sosial dan layar gawai kita sebagai tempat ladang amal jariah, bukan hanya tempat mencari perhatian. Ayo terus bermanfaat, saling menginspirasi, dan terus menguatkan sesama. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena semua kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.